Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama kakak di pertemuan ke-6, masih dengan materi bilangan pecahan, tapi kali ini kita tentang perkalian dan pembagiannya. Nah, langsung saja yang pertama, biar durasinya nggak panjang, kita masuk ke perkalian. Nah, di sini kakak bagi 4. Ada perkalian pecahan biasa dengan bilangan bulat, kemudian dengan pecahan biasa lagi, kemudian dengan pecahan campuran. Nah, yang pertama perkalian pecahan biasa dengan bilangan bulat. Jadi bentuk umumnya itu A kali B per C itu sama dengan A kali B per C, dengan syaratnya A, B, C itu bilangan bulat dan C-nya tidak sama dengan 0 atau penyebutnya ini tidak sama dengan 0. Nah, langsung aja ke contoh. Kita lihat di sini bentuknya sama, bentuk umumnya. A-nya itu 3, kemudian B per C-nya itu 3/4. Langsung aja kita kalikan A kali B. A yang ini, B yang ini kita langsung aja kalikan. 3 kali 3 9, kemudian C-nya 4, makanya di sini hasilnya 9/4. Nah, gitu untuk pecahan biasa dengan bilangan bulat ini gampang ya. Nah, yang kedua ada perkalian pecahan biasa dengan pecahan biasa. Nah, jadi ini sesama pecahan. Bentuk umumnya ini A per B dikali C per D, kan sama-sama pecahan kan. Nah, caranya tinggal kalikan aja A kali C per B kali D. Syaratnya sama, ABC tidak sama, ABC maksudnya bilangan bulat dan D-nya itu tidak sama dengan 0. Nah, contohnya di sini A per B-nya itu 5/6, kemudian dikali dengan C per D-nya itu 6/3. Langsung aja dikalikan. 5 kali 6 per 6 kali 3. 5 kali 6 sama dengan 30, 6 kali 3 sama dengan 18. Atau bisa kita sederhanakan, 30/18 itu menjadi sama-sama kita bagi 6, hasilnya 5/3. Nah, tapi kalau sampai sini aja betul, atau mau disederhanakan juga boleh, betul juga. Nah, ini untuk yang kedua, pecahan dengan pecahan. Untuk yang ketiga itu ada perkalian pecahan biasa dengan pecahan campuran. Nah, pecahan campuran itu yang mana? Ini, pecahan campuran itu yang ini. Ada P, ada tambahan P di depannya itu. Nah, kalau ini pecahan biasa. Jadi gimana cara pecahan biasa itu dikali dengan pecahan campuran? Langsung, nah, untuk pecahan campuran itu kita ubah dulu ke pecahan biasa. Jadi dia kan P C per D nih. Nah, untuk itu kita ubah ke pecahan biasa. Caranya dengan D kali P, kita kalikan D dikali P, kemudian hasil D kali P ini kita tambah dengan C. Nah, ini yang ini. Jadi P kali D-nya ini kita kalikan dulu, kemudian ditambahkan dengan C. Atau bisa dituliskan seperti ini. Nah, untuk lebih jelasnya kita ke contoh aja. Ini 1/2 itu pecahan biasa, kemudian 4, 7/2 ini adalah pecahan campuran. Kita ubah dulu yang campuran ini menjadi pecahan biasa. Nah, ini caranya. Jadi 4 dikali 2 yang ini, 4 kali 2 8, kemudian kita tambahkan 7, hasilnya berapa? 8 ditambah 7, 15. Nih, 15, penyebutnya sama 2, jadi pecahan biasanya 15/2. Langsung aja pecahan biasa dikali pecahan biasa, langsung aja kalikan 1 kali 15 per 2 kali 2, hasilnya ini 15/4 ya, hasilnya 15/4. Nah, gitu. Jadi ubah dulu kalau ketemu pecahan campuran seperti ini, nih ubah dulu ke pecahan biasa atau dalam bentuk A per B kayak gitu. Nah, kalau perkalian udah sampai sini, kemudian kita masuk ke
pembagian. Pembagian juga sama seperti perkalian tadi, kakak bagi 4 juga, dibagi dengan bilangan bulat, kemudian pecahan biasa, dan pecahan campuran. Nah, untuk dibagi dengan bilangan bulat itu ada 2. Nah, bentuk umum yang pertama ada A dibagi B per C, itu sama dengan A dikali C per B. Lihat perbedaannya di mana, yaitu setelah kita bagi, kalau kita mau bagi itu kita jadikan perkalian tapi pecahannya kita balik. Nah, dari B per C menjadi C per B. Contohnya misalnya ada ini bilangan bulat, ini pecahan biasa. 5 dikali 3 per 2. Nah, jadi dia dibalik, awalnya dari 2 per 3 jadi 3 per 2. Langsung aja kita kalikan 5 kali 3 15, kemudian per 2. Nah, hasilnya 15 per 2. Untuk yang satunya, dia yang di depan itu pecahan nih, yang di belakangnya baru dibagi dengan bilangan bulat. Caranya beda sebenarnya. Jadi itu A per B bagi C itu sama aja, sama dengan A per B kali C. Nih, jadi misalkan contohnya ini, kalau ini kan tadi bilangan bulat dibagi pecahan, kalau ini pecahan dibagi bilangan bulat. Nah, 2 per 3 dibagi 5 ini kan mirip, soalnya sama kan, cuma beda bentuk aja. Nah, jadi menurut bentuk umumnya, jadi di sini A nya di atas, kemudian 3 kali 5 B kali C itu 15 ini hasilnya. Nah, beda kan, dia juga bedanya itu kebalik ya nih, ini 15 per 2, kalau ini 2 per 15. Nah, jadi hasilnya beda. Jadi intinya itu kalau bilangan bulat dibagi pecahan biasa, beda hasilnya dengan pecahan dibagi 5, maksudnya pecahan dibagi bilangan bulat. Nah, ini bilangan bulat dibagi pecahan, ini pecahan dibagi bilangan bulat, jadi hasilnya beda nih. Nah, gitu. Untuk yang kedua itu pembagian pecahan biasa dengan pecahan biasa. Nah, jadi pecahan dibagi pecahan. Nih, pecahan dibagi pecahan. Kalau pecahan bagi pecahan itu tinggal dibalik aja pecahan yang satunya nih, yang awalnya tadi C per D menjadi D per C. Nah, dikali. Jadi langsung kita kali A kali D, B kali C. Nah, contoh soalnya 2 per 3 dibagi 4 per 5. 4 per 5 nya kita balik menjadi 5 per 4. Langsung kita kalikan 2 kali 5, 3 kali 4, hasilnya 10 per 12, atau sederhananya dibagi 2, 5 per 6. Nah, itu. Ini untuk pembagian pecahan dengan pecahan. Yang terakhir ada, ini pembagian. Salah. Maksudnya di sini pembagian. Jadi ini pembagian pecahan biasa dengan pecahan campuran. Ingat tadi ini campuran ya, ini campurannya, jadi ini pecahan biasanya. Sama caranya, kita ubah dulu campurannya menjadi pecahan biasa. Nih. Nah, seperti contoh di sini pecahan biasanya 4 per 5, pecahan campurannya 21 per 2. 21 per 2 kita ubah dulu ke pecahan biasa menjadi 5 per 2. Dapat di mana 5 per 2? Dapat dari 2 dikali 2, 4 ditambah 1, 5 nih. 5 per 2. Langsung kita kalikan aja. 4 dikali ini pembagian, jadi kita balik. Nih,
kita balik jadi 2/5, hasilnya 4 kali 2 8, 5 kali 5 25, 8/25. Udah sampai situ habis materi kita untuk perkalian dan pembagian. Untuk berikutnya ini contoh soal cerita. Pak Toha bekerja sebagai pembuat tongkat. Untuk membuat sebatang tongkat diperlukan kayu yang panjangnya 3/4 meter. Kemudian Pak Toha mempunyai kayu yang panjangnya 3 meter. Berapa batang tongkat yang dapat dibuat? Nah, berarti tadi diperlukannya itu 3/4, sedangkan Pak Toha mempunyai kayu 3 meter. Ini merupakan pecahan biasa ya, 3/4 pecahan biasa. Kemudian kalau 3 ini merupakan bilangan bulat. Jadi kayu yang dimiliki 3, jadi bilangan bulat dibagi dengan pecahan biasa. Nah, kalau bilangan bulat dibagi pecahan biasa, langsung aja kita kalikan 3 kali 4/3. Makanya di sini menjadi 12/3. 12 bagi 3 4. Jadi batang tongkat yang dapat dibuat Pak Toha ada 4 batang. Oke, selanjutnya habis seperti biasa latihan ke-6. Nanti kakak kirim di WA aja kayak biasa. Nah, kalau ada yang ditanyakan langsung aja, banyak kok teman kalian yang tanya-tanya sama kakak, tanya tugas, tanya yang mana yang belum paham, langsung aja chat kakak. Nanti insyaallah kakak bantu kok. Oke, sampai sini dulu penjelasan kakak. Semoga bermanfaat dan dapat dipahami. Kakak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.